selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Nanang Kurniawan. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba mengecek dan memelihara dan memperbaiki EMS. Apa itu EMS? EMS adalah suatu sistem yang mengatur dan mengontrol seluruh sistem pada engine yang dikendalikan oleh ECU dari sinyal atau input sensor, dan nantinya akan mengirimkan perintah atau outputnya itu adalah aktuator. Nah, tujuan EMS yaitu yang pertama meningkatkan performa engine lebih tinggi, dan yang kedua irit dalam penggunaan bahan bakar, dan yang ketiga adalah tingkat emisi yang ramah lingkungan. Nah, kita akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Sama seperti praktik sebelum-sebelumnya, kita harus menggunakan pakaian kerja, masker, sarung tangan, dan ada beberapa persiapan. Yang pertama adalah manual book, ya, manual book, scan, satu set alat untuk membongkar, termometer dan multimeter. Nah, pada kali ini kita akan membongkar satu kendaraan, bukan membongkar ya, kita akan mengecek kendaraan. Di sini ada satu kendaraan Terios yang sudah di trouble. Nanti kita akan lihat bagaimana trouble-nya dan bagaimana langkah pengecekannya, demikian juga untuk menyelesaikan trouble tersebut. Mari kita cek. Kita akan cek terlebih dahulu bagaimana kendaraan ini berfungsi normal atau tidak. Kita akan coba kunci kontak on, ya. Kunci kontak on, kita hidupkan kendaraan, pastikan untuk posisi tuas transmisi adalah netral. Nah, kita perlu lihat di sana untuk gambar cek engine nyala, ya. Berarti ada satu permasalahan dalam kendaraan ini. Nah, bagaimana cara kita melihat untuk kendaraan ini? Yaitu yang pertama kita akan menghubungkan scan, kita matikan terlebih dahulu. Ya, tadi untuk permasalahan terdeteksi dalam lampu cek engine atau istilahnya MIL, ya, malfunction indicator light. Nah, itu nanti kita akan cek menggunakan scanner. Saya membawa scanner, ini merek Lance, dengan konektivitasnya Bluetooth. Jadi ada OBD2 di sebelah sini untuk Terios, dengan 16 pin. Kita akan pasang terlebih dahulu. Ya, sudah kita pasang, ya. Kita akan mencoba menghidupkan scan, ya, dan jangan lupa kita hidupkan kembali untuk kendaraan. Ya, kita pilih. Mohon maaf, sarung tangan kita buka terlebih dahulu. Kita pilih untuk ASEAN dan kita pilih untuk Daihatsu, ya, Daihatsu. Oke. Untuk kendaraan ini adalah Terios. Oke. Kita cek terlebih dahulu untuk tripod dari mesin ini. Nah, di sini ada keterangan untuk sistem name status processing in progress adalah 20%. EV, ya, electronic full injection-nya tidak ada permasalahan, not okay, ya. Bagaimana kita mau mengecek? Kita akan cek terlebih dahulu. Kita kembalikan, ya, all system untuk EV, ya. Kita akan lihat kode fault-nya atau permasalahannya di mana. Nah, di sini kelihatan untuk DTC P0120 adalah throttle sensor signal.
ya, dan biasanya disebut dengan TPS ya, untuk throttle position sensor yang bermasalah, dan P0110 untuk intake air temperature sensor atau IAT yang ada permasalahannya. Kita lihat juga data stream. Di sini terdeteksi untuk IAT air temperatur dalam posisi minus 22 derajat Fahrenheit, Fahrenheit, min 22 derajat Fahrenheit. Ya. Nah, bagaimana untuk kita memperbaiki? Kita akan matikan mesin terlebih dahulu dan kita akan melihat sensor untuk dua sensor tadi, IAT dan throttle position sensor. Kita matikan. Setelah tadi kita matikan mesinnya, kita akan mencoba untuk melihat sensor-sensor mana saja. Tadi ada dua sensor. Yang pertama adalah intake air temperatur dan throttle position sensor. Kita akan melihat untuk lokasi dari intake air temperatur adalah di filter ini, karena di sana mendeteksi masuknya udara masuk, ya, suhu masuk, suhu udara masuk, dan throttle position sensor ada di sebelah sini, pastinya di dekat throttle body. Jadi kita akan membongkar untuk filter udara terlebih dahulu. Posisi intake air temperatur di sini dan throttle position sensor di sini. Nanti kita akan cek. Yang pertama adalah sensor intake air temperatur atau biasa disebut IAT, ya, untuk mengukur atau mengirimkan sinyal ke ECU temperatur dari suhu udara yang masuk. Kita akan cek. Nah, berikut adalah sensor IAT, ada dua pin. Nanti kita akan cek berdasarkan suhu, ya. Kita akan cek suhu di sini sekitar berapa. Di sekitar IAT ini adalah sekitar 31,1 derajat, okay. Kalau kita buat Fahrenheit itu adalah 87,9 ya Fahrenheit. 31 derajat Celcius atau 87 Fahrenheit. Nah, bagaimana cara kita mengecek? Pastikan kita menggunakan multimeter dan menggunakan manual probe. Selektor di posisi ohm, nah, selektor di posisi ohm kita cek untuk hambatan berapa. Hambatannya adalah sekitar 1,447 kilo ohm, ya, 1,447 kilo ohm. Kita tulis terlebih dahulu di sini. kilo ohm dengan standar itu pada 22,21 sampai 2,69 kilo ohm, tapi dalam posisi 20 derajat Celcius. Nah, kita perbandingkan karena tadi adalah sekitar 30 derajat dengan grafik, ya. Dengan grafik kita lihat 30 derajat Celcius di sini, ya, 30 derajat Celcius di sini kita bandingkan sekitar 1 lebih sedikit, ya, untuk tahanan yang baik, ya. Kita bandingkan di sini, ya, 30 derajat di sini sampai sini. Nah, kita tarik garis lurus 1, sekian, berarti intake air temperatur di sini masih dalam keadaan
baik. Nah, ini satu trouble untuk intake air temperatur. Kita akan mencoba untuk throttle position sensor. Kita akan cek kembali. Dalam throttle position sensor itu ada 3 kaki ya. 3 kaki, ada kaki 1, 2, 3. Yang pertama adalah kaki VC, dan yang kedua kaki E, dan yang ketiga adalah VTA. Nah, bagaimana cara kita mengecek throttle position sensor itu ada 3, okay? Ada 3. Yang pertama itu adalah posisi hubungan atau hambatan dari terminal 1 dan 2 ya, PC dan E. Dan yang kedua itu ada katup ketika tertutup penuh dan terbuka penuh. Nanti kita akan cek di sini. Kalau Bapak Ibu melihat ya, ini ada soket di sini. Di sini akan kelihatan ya. Di sini akan kelihatan untuk terminal 1, 2 dan 3 ya. 1, 2, 3 ya. Oranye ini adalah 3, terus ini untuk warna merah biru ya, biru strip merah itu adalah 1, dan yang di tengah ini adalah 2. Bagaimana kita mengecek? Kita menggunakan multimeter. Nah, di sini untuk pin 1 dan 2 bisa diperhatikan untuk hasil pengukurannya adalah 3,326, berarti masih dalam batas standar. Nah, untuk yang terminal 3 dan 2 kita akan cek ya, ada 2 pengecekan. Yang pertama dalam kondisi katup tertutup penuh dan kondisi katup terbuka penuh. Kita hubungkan untuk terminal 2 dan 3. Nah, ini katup posisi tertutup penuh. Ada 0,513 kilo ohm. Nah, ketika kita buka ya, kita buka katup ya, kita buka katup penuh. Ketika kita buka katup penuh ada 2,741 ya, berarti masih dalam keadaan baik. Berarti dari sana kendaraan atau throttle position sensor masih dalam keadaan baik. Tadi sudah kita mengecek dari 2 sensor. Yang pertama adalah intake air temperatur, dan hasil sudah kami rekap. Dan demikian juga untuk throttle position sensor. Kita akan mencoba untuk beberapa aktuator yang akan kita cek. Saya akan mengecek aktuator. Yang pertama itu adalah aktuator injektor, dan yang kedua adalah ISC, idling speed control. Untuk letaknya nanti kita lihat di sini dulu. Untuk letak injektor ini ada di sini. Untuk injektor ada 4 injektor, yang 1, 2, 3 dan 4. Nanti akan saya contohkan untuk pengecekan 1 injektor di injektor yang pertama. Dan untuk ISC ada di sini di dekat throttle body, throttle body di sini. Ini adalah ISC. Nanti kita akan cek. Ada 4 pin, 1, 2 dan 3, 4. Kalau Bapak Ibu mau mengecek di belakang soket ini juga akan kelihatan. Ini ada 2, 4 sini. Ini ada 1, 3 dan 2, 4. Kita akan cek. Ada 2 pengecekan. Yang pertama adalah hubungan atau tester antara 1 dan 3 dan 2 dan 4. Kita akan cek menggunakan multimeter.
kalibrasi terlebih dahulu. Untuk 1 dan 3 ya, kita akan cek 1 dan 3. Di sini untuk hubungan antara terminal 1 dan 3 adalah 50,4 ya, berarti masih dalam keadaan standar. Terus yang 2 dan 4 kita cek juga. Koma 7 ohm ya, berarti agak melebihi standar. Jadi untuk ISC ini karena standarnya itu maksimal adalah 50,4, untuk hubungan terminal 1 dan 3 itu adalah 50,4, sedangkan terminal 2 dan 4 itu 50,7 ohm, berarti ISC ini perlu diganti. Untuk selanjutnya kita akan mengecek hambatan dari injektor dari standar. Setelah saya baca buku ya, baca buku manual, untuk standar hambatannya adalah 12 sampai 14,2 ohm ya. Kita akan cek dengan cara menghubungkan terminal 1 dengan terminal yang satunya lagi. Nah, di sini tertera adalah 14. Maaf, bentar ya. 14,1 ohm ya, berarti injektor ini masih dalam keadaan baik. Berikut tadi untuk pengecekan dari aktuator berupa idle speed control maupun untuk injektor. Setelah itu kita akan mencoba menyelesaikan trouble yang tadi dan memasang semuanya sehingga kita bisa mendiagnosis lagi apakah ada permasalahan yang lain. Kita akan cek kembali. Setelah kita memasang kembali dari sensor maupun aktuator, kita akan mencoba cek apakah mesin atau kendaraan ini masih dalam trouble. Kita akan cek kembali. Kita cek terlebih dahulu bisa menghidupkan kendaraan, dan untuk konektivitas Bluetooth modulnya kita aktifkan. Nah, setelah kita perbaiki tadi, kita lihat di dashboard. Untuk dashboard, untuk cek engine atau lamp indikatornya sudah tidak menyala kembali. Ada kemungkinan dan dipastikan, bukan kemungkinan lagi, dipastikan sensor-sensor ataupun aktuator yang tadi kita perbaiki sudah dalam keadaan normal. Kita cek memastikan untuk kondisi pada kendaraan ini kita menggunakan scan kembali. Dengan cara yang sama, kita pilih Terios.
Di sini masih ada not oke ya. Berarti kita harus menghapus untuk red fault datanya ya. Kita hapus lebih dahulu. Heavy ya. Karena kendaraan ini sudah kita perbaiki, kita mencoba clear fault memory. Setelah itu kita melihat apakah ada permasalahan kembali dalam kendaraan ini dengan cara read fault code. Ya. Tidak ada yang ditemukan ya, kita kembali. Tidak ada yang diketemukan untuk permasalahan, berarti kondisi mesin ini sudah dalam keadaan sehat ataupun sudah optimal. Begitu tadi kita untuk pemeliharaan maupun perbaikan dari sistem EMS ya, Engine Management System. Untuk berikutnya kita akan melihat lagi untuk video-video berikutnya. Terus ikuti channel saya, kita akan oprek-oprek kendaraan lagi. Begitu, terima kasih, salam otomotif.